Ya. Dan bukan milik kalian. Emang kalian siapa? Saya Indonesia. Betul. Ya, kau apa? Palestina. Keluar dari Indonesia. Ya. Hanya Indonesia yang bisa tinggal di Indonesia. Orang Palestina keluar dari Indonesia. Melihat raut mukanya, stres berat orang ini. Kasihan, jiwanya sudah kayak ODGJ. Ini kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Jujur ya, boleh ya, bahwa orang Islam itu solidaritas antar sesama itu lebih dari orang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Pendeta Joshua Tehuh ini mencoba menjadi provokator. Jika ada anti-anti Palestina di sini, silahkan keluar, tinggalkan Indonesia. Lalu bagaimana dengan anti-anti Israel? Kenapa tidak disuruh keluar? Monik itu jelas-jelas anti-anti Yahudi. Kenapa tidak disuruh keluar? Kenapa Palestina yang disuruh keluar, sedangkan kita itu tidak ada menjalin hubungan diplomatik dengan Israel? Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana klarifikasi dari pendeta Joshua Tehuh ini. Yang saya mau katakan pada klarifikasi ini, saudara-saudara, bahwa kalau saya dituduh provokatif dalam channel ini, saya tolak. Sama sekali tidak. Ya, kalau orang bilang, tapi gayanya provokatif, gaya saya memang begitu. Jadi kalau bicara saya provokatif, tidak. Memang gaya saya berbicara seperti itu. Ini pun sebenarnya banyak pesanan yang mengatakan, Pak, dalam berikan klarifikasi jangan terlalu menggebu-gebu. Nanti orang salah paham, orang pikir Pak Joshua marah atau ngamuk-ngamuk. Saya bilang, aduh ini yang suka dari saya. Makanya saya dari tadi menahan diri untuk bicara setenang mungkin, sebaik mungkin, dalam pengertian tidak kelihatan, wah, memang style saya begitu, coba lihat konten saya modelnya begitu, gitu. Ya, jangan dilihat gayanya dong, lihat hatinya. Saya cinta persahabatan, saya cinta damai, saya cinta persaudaraan. Makanya saya buat klarifikasi ini untuk menjelaskan, saya menolak tuduhan provokatif dari channel saya, apalagi saya dituduh sebagai provokator, memprovokasi umat Islam. Salah paham. Kita sudah mendengarkan bagaimana klarifikasi dari pendeta Joshua Tehuh ini. Jadi pendeta itu pintarnya bersilat lidah. Mereka itu bisa membolak-balikkan fakta, lempar batu, sembunyi tangan. Jadi ujung-ujungnya mereka mengatakan bahwa Islam itu radikal, tidak toleransi. Kan itu yang selalu menjadi bahasan mereka. Jadi pendeta JT ini, dia mengatakan bahwa gaya berbicaranya itu lantang, keras, itu bukan menjadi provokator, tapi bawaan dia seperti itu. Meskipun mungkin ya lantang, gaya bicaranya mirip seperti orang Medan, tapi kan kita bisa mendengar apa isi pembicaraannya. Jadi mereka ini mengatakan silahkan keluar orang Palestina dari negara ini. Lalu bagaimana dengan orang Israel? Kenapa orang Israelnya tidak disuruh keluar? Kenapa pendeta Joshua Tehuh ini berkata seperti itu? Jadi dia ini mau coba-coba dulu. Kalau didiamin orang Islam, oh berarti lebih tinggi lagi. Kalau didiamin orang Islam, lebih tinggi lagi. Jadi itulah tujuan pendeta Joshua Tehuh ini. Jadi kepada teman-teman di sini ada seorang wanita yang berkata jujur tentang Islam. Ini yang membuat orang Kristen itu selalu kepanasan kalau para pendetanya itu jujur. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan yang satu ini. Saya mau jujur, ini kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Jujur ya, boleh ya, bahwa orang Islam itu solidaritas antar sesama itu lebih dari orang Kristen. Jangan dikritik, kalian duduk di sini dan mengeritik mereka. Mereka membayar tenaganya, waktunya, uangnya, pergi ke Palestina demi menolong sesama saudara muslim. Dan orang Kristen apa yang mereka... Ini yang membuat pendeta itu kepanasan, karena wanita ini berkata jujur. Jadi kemanusiaan dari orang Islam itu lebih tinggi. Solidaritasnya itu lebih tinggi, karena mau membantu. Mereka mengeluarkan uangnya untuk membantu Palestina. Sedangkan orang Kristen ada nggak membantu Israel? Mereka itu hanya di mulut saja. Jadi wanita ini berkata jujur tentang orang Islam. Banyak para pendeta ataupun orang Kristen tidak terima dengan pernyataan wanita ini. Kenapa? Karena ini katanya dapat mengurangi jumlah orang Kristen. Bisa saja orang Kristen itu jumlahnya semakin menurun karena wanita ini. Karena pengakuan jujur dari wanita ini. Jadi sebentar lagi orang Kristen itu mungkin akan selamat tinggal di negara kita. Kenapa? Karena jumlah orang Kristen sekarang ini sangat tipis sekali. Turunnya itu makin drastis. Sekarang Kristen itu hanya tinggal 7,47% di negara kita. Kristen Katolik 3,8%. Sedangkan Muslim 86,93%. Jadi Kristen itu sekarang di negara kita tinggal secuil aja.
Jadi mereka yang seperti ini yang selalu ngolok-ngolok agama Islam. Mereka mengatakan Islam itu tidak toleransi lah, Islam itu radikal lah. Kita tidak pernah benci kepada orang Kristen. Untuk apa kita membenci orang Kristen? Jadi mereka ini semakin khawatir kalau agama Kristen itu akan lenyap di negara ini. Kalau lenyap agama Kristen di negara ini, maka pendetanya bisa saja kelaparan. Makanya kalau kita perhatikan ya dari khotbah pendeta akhir-akhir ini, semakin banyak pendeta itu ngibul. Apalagi kesaksian para murtadin ini kan sudah diatur skenarionya. Jadi nanti kamu itu bersaksi seperti ini bahwa kamu itu melihat Yesus, bahwa kamu itu bertemu dengan Yesus, supaya ada orang murtad, orang Kristen itu nggak menjadi mualaf. Ini kan strategi dari para pendeta. Jadi kalau saya dipertemukan dengan para murtadin yang katanya bermimpi dengan bertemu dengan Yesus, kira-kira para murtadinnya siap nggak? Berani nggak? Saifuddin Ibrahim itu udah pernah saya obok-obok itu, katanya dia bertemu dengan Yesus. Perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa kita itu tidak pernah membenci orang Kristen. Kita itu tidak pernah membenci non-Muslim. Untuk apa kita membenci non-Muslim? Untuk apa kita membenci orang Kristen? Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.